Halo, hai, selamat siang marketers. Selamat berjumpa kembali di Marketers Hangout, e-conference terbesar di Indonesia yang diselenggarakan selama 2 hari oleh marketers dengan tema More Creative, More Productive. Perkenalkan, saya Tinus Kusuma dari Marketers akan memandu sesi pada siang hari ini. Gimana? Di hold dulu untuk makan siangnya karena pada siang hari ini sangat spesial sekali. Kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat spesial juga, dengan tema Stay Positive, Guard Your Mind. Baiklah, kita pada siang hari ini sudah kedatangan pembicara kita, Ibu Helena Abidin, selaku Corporate Director dari The Golden Space Indonesia. Sebelum masuk ke presentasi, mari kita simak video profil berikut ini. Menghabiskan 25 tahun di dunia korporasi dengan posisi terakhir sebagai Direktur Pemasaran BMW Indonesia, Helena Abidin mengambil langkah besar dengan bergabung sebagai Corporate Director di Organisasi Kesehatan dan Kesejahteraan Global PT Golden Space Indonesia. Ia merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, dimulai dengan membantu orang lain bertransformasi untuk mencapai kesuksesan melalui meditasi. Inilah Helena Abidin, Corporate Director PT Golden Space Indonesia. Halo, selamat siang Bu Helena. Selamat siang, Tinus. Apa kabar Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali. Ya, sehat sekali dan senang sekali dengan program Mark Plus yang penuh inovasi dan kreatif seperti hari ini. Terima kasih sekali Bu Helena. Baik, pada siang hari ini Bu Helena kita akan berbincang-bincang di sesi yang sangat spesial sekali di hari pertama Marketers Hangout selama 2 hari berturut-turut dari tanggal 17 dan tanggal 18 Juni 2020. Kali ini di sesi Stay Positive, Guard Your Mind, Bu Helena. Nah, seperti kita rasakan dan kita feel selama 3 bulan terakhir ini, Bu Helena, di masa pandemi ini banyak sekali para marketers yang mungkin mau tidak mau harus quote unquote dipaksa untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, dan bahkan melakukan social distancing selayaknya kita mempunyai as a human being yang suka berinteraksi dengan makhluk dunia luar, seperti itu. Nah, dan juga kita juga banyak sekali menerima informasi-informasi dari luar, baik memang informasi yang memang kredibel ataupun berupa hoax begitu mengenai pandemi ini. Jadi banyak sekali informasi-informasi negatif bisa dibilang seperti itu ya, atau yang bisa mempengaruhi diri kita. Nah, bagaimana di masa pandemi ini, walaupun kita sekarang sudah memasuki masa transisi untuk masa new normal ini, untuk lebih kreatif dan lebih produktif, Bu Helena. Seperti itu. Nah, untuk para marketer semuanya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan saja chat di form kolom komentar. Nanti mungkin di sesi terakhir, Bu Helena akan bisa menjawab pertanyaan dari para marketer semua. Ya, silakan Bu Helena. Baik, terima kasih Tinus. Saya ingin pertama kali memperkenalkan The Golden Space Indonesia dulu, dan oleh karena itu saya ada 2 video 1 dan kedua yang saya ingin perkenalkan buat Bapak dan Ibu di siang hari ini supaya lebih mengenal siapakah Golden Space dan apa yang kami lakukan di Indonesia ini. Silakan. Oke, terima kasih. The Golden Space Indonesia adalah perusahaan di Indonesia. Kami berdiri dari 2016 dan kami di Indonesia ini memberikan pelayanan berupa meditasi untuk kesehatan dan transformasi hidup.
Kami memiliki center yang saat ini beroperasional secara online, dan untuk dunia korporat kita mengenal sekali kenapa dalam saat ini banyak sekali emotional dan mental health issues yang kita diskusikan, tidak hanya di Indonesia tapi di tingkat global. Dan ini merupakan suatu pandemik yang menurut saya harus kita perhatikan masing-masing sehingga kita bisa hidup bisa lebih sehat lagi. Dan apa yang kami lakukan saat ini kepada dunia korporat adalah memberikan pelayanan berupa program mindfulness secara online dengan topik-topik yang tadi bisa teman lihat seperti mindfulness, perkenalan terhadap meditasi, bagaimana kita mengatasi kecemasan, bagaimana kita mengatasi rasa amarah. Nah, ini perlu sekali karena kita penting sekali di dunia korporat tidak hanya memperhatikan prosedur-prosedur untuk kesehatan, terutama untuk distancing ataupun prosedur-prosedur yang lainnya untuk kembali ke dalam new normal yang saat ini sedang kita lakukan, kita persiapkan di perusahaan-perusahaan. Tetapi ada aspek yang lain yang sangat penting, yaitu aspek emosional dari pemimpin-pemimpin dan juga karyawan-karyawan kita. Itu masalah emosional kadang-kadang kita menganggap ini masalah pribadi ya Tinus ya. Oh, masalah pribadi teman-teman karyawan semua. Sebenarnya tidak, karena masalah emosi yang kita alami di tempat kerja, baik itu kita mungkin bekerja di rumah atau sekarang kita mulai secara bertahap kembali ke kantor, sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Bayangkan kalau kita memulai hari kita setiap pagi sudah tidak ingin bangun tidur. Motivasi rendah, bersifat apatis, ya kan? Kemudian kita punya banyak sekali issues di kepala kita. Kita merasa takut, ada kecemasan. Ini apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi dengan perusahaan kami? Langkah marketing apakah yang harus kami lakukan mengatasi isu-isu saat ini? Begitu tantangan yang sangat luar biasa. Consumer behavior berubah ya, semua berubah. Mungkin sistem distribusi yang tadinya hanya offline harus sekarang melakukan online juga. Semua harus berubah. Semua tatanan sistem bahkan business model harus kita review kembali. Dan ini menimbulkan kepanikan, Tinus ya. Jadi dan walaupun selain mungkin dari Bu Helena, selain memang dari environment pekerjaan juga dan juga informasi-informasi luar yang di luar pekerjaan yang sering kita dengar itu Bu Helena dari hari ke hari, misalnya update mengenai jumlah COVID-19 ini, kemudian banyak cerita-cerita yang menyedihkan yang mungkin bisa mempengaruhi emosi kita, Bu Helena. Itu bagaimana Bu kita untuk itu sama juga. Itu jadi sama. Informasi yang masuk dan kejadian apapun yang terjadi di sekitar kita itu sangat mempengaruhi pikiran kita dan kesehatan mental dan jiwa kita dan akhirnya juga fisik, Tinus. Jadi informasi yang masuk, apalagi kita sekarang perkembangan teknologi yang demikian cepat, apa yang terjadi di luar negeri, di sekitar kita, di Papua, di Aceh itu cepat sekali kita tangkap ya. Dan kalau ini tidak kita saring, kita screen, nah itu semua masuk. Nah, news ini kan belum tentu benar ya, Tinus ya, dengan sekarang terbukanya teknologi, tidak ada lagi sebuah sistem yang bisa menfilter berita-berita yang masuk, sehingga pada akhirnya yang akan melakukan filter terakhir sebelum masuk ke dalam otak dan tubuh kita ini adalah diri kita sendiri. Jadi kita perlu disiplin dalam hal ini menurut saya, tahu informasi apakah yang harus kita konsumsi dan informasi apakah yang tidak perlu kita konsumsi ya. Nah, ini penting sekali untuk menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Nah, begitu banyaknya informasi yang masuk, kita bagaimana caranya untuk bisa menyaring informasi ini dan juga kejadian yang terjadi di sekitar kita ya, banyak sekali hal-hal ini. Ada dua hal sebenarnya, intinya hanya sederhana sekali, Tinus. Hidup ini sebenarnya sederhana sekali. Hal-hal yang terjadi dalam diri kita atau informasi yang terjadi dalam diri yang masuk ke dalam diri kita itu ada dua hal. Ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Betul sekali. It's very simple. Jadi kita perlu mindfulness, kita perlu awareness aja.
apakah kejadian ini bisa kita kontrol atau tidak? Atau bisa kita kontrol atau tidak? Hanya dua itu aja. Kalau tidak bisa kita kontrol, banyak sekali ya. Misalnya, pelayanan kesehatan menurun, perangkat pemeriksaan ini COVID ini kurang, tidak tersedia atau harganya mahal. Terus belum kejadian ekonomi, bagaimana pemerintah menanganin semuanya, belum kejadian yang di luar. Belum kejadian yang terjadi di perusahaan ya, yang customer yang mungkin ngamuk dan segala macam, atau ada kebijaksanaan ekonomi yang mempengaruhi industri kita, ataupun perubahan-perubahan yang harus kita siapkan. Hal-hal yang di luar yang tidak bisa kita kontrol, itu kita biarkanlah terjadi. Nah, itu memerlukan suatu ketenangan dan kebesaran hati diri kita untuk menerima bahwa sesuatu itu tidak bisa kita rubah. Banyak sekali. Seperti COVID. Control everything, we cannot control everything. No, not everything. Even COVID, you cannot see virusnya. Bagaimana kita bisa mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Right? Kalau kita mengkhawatirkan itu berlebihan, akhirnya hidup kita terperangkap di dalam masalah ini, dan itu kita pikirkan sama seperti misalnya, ternyata mungkin selama di rumah ada tidak begitu gampang menjaga komunikasi dengan teman-teman, kita tidak bisa mengontrol semua proses pekerjaan di luar karena kita secara fisik tidak bisa hadir di sana untuk melihat pekerjaan, memanage suatu project, dan kita harus mempercayai tim kita untuk melakukan semuanya itu dengan baik, dengan sesuai dengan proses. Tetapi kalau kita panik dan ingin kontrol dari A to Z, itu justru akan mengakibatkan kita mendapatkan beban tambahan terhadap situasi ini. Jadi kita harus secara bijak membalance antara hal-hal yang bisa kita kontrol dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, hal apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon terhadap sebuah situasi, bagaimana kita merespon terhadap informasi yang datang ke dalam diri kita. Nah, itu dia. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya, ternyata customer marah-marah terhadap kita, ya. Nah, itu adalah kebijakan kita untuk bagaimana meresponnya. Ya, apa kita merespon dengan marah-marah? Kalau kita tidak mempunyai awareness, mindfulness, mungkin kita akan langsung ke trigger marah juga. Ini bukan salah gue, salah department lain. Kenapa customer ini marah ke saya gitu? Terus customernya di-blast langsung. Terutama ini orang-orang marketing yang memang di garda depan, Bu ya, sering ketemu langsung pengalaman banget dengan customer langsung gitu. Ya udah lu hadapin aja gitu kan, lu yang terima salesnya, kalau terima komisinya gitu. Iya, kenapa yang jeleknya gue yang harus tanganin di CRM itu kan ya, segala macam. Udah nggak bisa menahan itu, langsung yang dimarah kembali adalah customer. Ini kan tidak baik buat perusahaan, buat brand dan semuanya gitu. Jadi kita perlu sebuah ketenangan untuk bisa menerima misalnya customer marah. Kita mengerti, customer marah pasti ada sebabnya gitu. Nah, banyak kejadian yang saya juga alami atau menerima input masukan kalau misalnya customer datang dengan informasi yang tidak bagus, karena komplain kan kita selalu anggap tidak bagus. Itu banyak pemimpin lari, Tinus, ya. Lari, nggak mau ketemu gitu kan. Nggak mau ketemu dengan customer, padahal misalnya customer ini sudah membeli produknya dengan harga mahal, butuh dilayanin, butuh cari solusinya bagaimana menanganin ini gitu. Jadi sebagai seorang leader, pemimpin, menurut saya kita diperlukan sebuah kebesaran hati untuk bisa menerima, untuk bisa melayani customer itu dengan menghadapilah. Kalau memang kita salah, katakan minta maaf, salah dan saya akan memperbaiki dengan begini, tetapi jangan menutupi ya dengan alasan-alasan yang lain, itu kan sering terjadi. Nah gitu. Nah, supaya bisa positif menghadapi apapun yang terjadi di dalam perusahaan, di dalam proses bekerja kita, memang kita perlu mindfulness ini, Tinus, supaya inilah makanya saya masuk dari dunia korporat akhirnya ke dunia meditasi ya. Karena saya melihat ini penting sekali. Ini adalah sebenarnya seperti apa ya, Tinus, kalau saya bilang selama ini dalam hidup kita belajar bagaimana investasi.
investasi di saham, investasi di properti, investasi di pembelajaran, di betul. matres ya, Investasi dengan diri kita sendiri, institut betul. ya, investasi di gym yang untuk Betul. body, six Ya, pack, lebih ya, ke fisik gitu yoga, ya. fisik. Betul. Tapi kita lupa investasi ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Itu dia. Jadi saya dan that one is more important actually ya Bu ya. Iya, betul. Bayangkan kita datang Oke. ke dunia ini dengan hati kita ya, ini, dan kita akan pergi meninggalkan dunia itu dengan hati kita, dengan jiwa kita. Yang tadi investasi di saham, investasi di emas dan lain-lainnya, itu akan kita tinggalkan mungkin buat generasi berikutnya. Tetapi yang kita lupa adalah untuk bagaimana menenangkan diri, hidup dengan bahagia, hidup dengan positif setiap hari ya. Dengan full of control of ourselves rather than controlling a lot of people gitu. Makanya saya akan mencoba kali ini memperkenalkan meditasi untuk bapak-bapak dan ibu pada siang hari ini. Meditasi kami bersifat universal, Tinus. Nah, ini Bu Helena seringkali kalau misalnya buat teman-teman yang baru mungkin ya di sini para marketers yang baru join di Marketers Hangout, kalau saya kebetulan memang sebagai part of keluarga besar dari Marketers dan juga part of keluarga besar dari Golden Space Indonesia gitu Bu. Jadi udah sedikit paham lah bagaimana untuk cara bermeditasi dan memixkan, dan Bu Helena ini suatu kombinasi yang sangat pas gitu kayak yin and yang, tahu dunia korporat seperti apa problem-problemnya, dan juga sekarang menggeluti dunia korporat tapi bergabung dengan mindfulness-nya seperti itu. Nah, ada beberapa beranggapan begini Bu Helena, dari beberapa marketers yang mungkin meditasi ini relatif dengan satu agama tertentu atau dengan ajaran tertentu. Nah, apa yang diajarkan oleh Golden Space dalam bermeditasi ini seperti apa sih sebenarnya Bu Helena? Iya, sebenarnya meditasi kami ini tidak berhubungan dengan agama ataupun aliran kepercayaan tertentu. Jadi sangat universal. Yang kami bantu adalah membangun kesehatan mental emosional. Jadi melalui pernafasan, Tinus. Jadi basically kita lupa dengan pernafasan kita, karena sejak kita lahir bayi dari keluar dari kandungan ibu, sebenarnya modal pertama kita untuk hidup adalah nafas. Tetapi kita lupa, kita nafas kita itu kita nggak pernah perhatikan. Jadi dengan mindfulness atau meditasi sebenarnya kita kembali ke pernafasan dan mencoba agar pikiran-pikiran yang memenuhi kepala kita itu kita singkirkan sejenak, sehingga fokus kembali ke pernafasan. Jadi kita tidak membiarkan yang tadi pikiran kita, kejadian yang di sekitar kita, informasi-informasi yang masuk menguasai diri kita. Ya, tetapi kita menguasai pikiran kita, kita atur yang mana yang perlu dipikirkan, yang mana perlu kita singkirkan gitu ya. Jadi hidup kita itu kita lebih screening dulu ya. Tinus, screening dulu deh ini, yang nggak penting itu jangan kita ini kan, sehingga kita bisa lebih tenang menghadapi apa yang akan terjadi setelah new normal, karena setelah new normal itu tidak berarti kondisi balik ke sebelumnya kan ya Tinus. Kita semua harus berubah, tidak ada yang tidak berubah, kita semua harus berubah. Jadi It's kita never lebih be the siap. same again ya Bu ya. Iya, seperti kata Pak Hermawan katanya, it will not be the same again. Itu. Ya. Nah, Bu Helena, sebenarnya during this pandemi sekitar kurang lebih 3 bulan ini, sebenarnya kita quote unquote diberikan kesempatan untuk melihat dalam, kemudian keluarga-keluarga kita, karena kita diberikan kesempatan karena kita memang tidak bisa keluar begitu Bu. Nah, kemudian kita sekarang dalam waktu berapa hari terakhir ini kita sudah mau masuk ke fase new normal gitu, dengan beberapa protokol ini. Bu, di masa transisi ini seorang marketer harus ngapain Bu Helena? Saya selalu percaya seorang marketer harus tetap fokus kepada diri dia sendiri. Kedengarannya selfish ya, Tinus. Tetapi dengan fokus ke dalam diri kita sendiri, kekuatan itu ada dalam diri kita sendiri untuk bisa resilient. Resilient itu apa ya bahasa Indonesia? Bertahan, kuat, menghadapi semua tantangan. Ibarat sebuah pohon kelapa ya Tinus ya. Pohon kelapa itu tumbuh semakin tinggi. Semakin badai kencang datang, dia tetap fleksibel menghadapi apapun yang akan ini. Tapi dia tetap kokoh, akarnya itu kokoh sekali. Akar ke dalamnya kuat gitu, tapi dia terus tumbuh. Dia terus menikmatin hidupnya.
walaupun hujan, badai, matahari ya, dia happy ya. Itulah seorang marketer harus seperti itu, harus fleksibel tapi kokoh, tapi enjoy the work as a marketer because your profession ini luar biasa gitu. Oke. Bu Helena. Baik, sekali lagi untuk para marketers kalau misalnya ingin bertanya, silakan saja bertanya di kolom chat. Nanti akan dijawab sama Bu Helena, begitu ya. Bu Helena ada satu presentasi atau seperti apa Bu ingin? Saya nggak ada presentasi Tinus, tapi saya ingin ngajarkan langsung 5 menit bagaimana caranya meditasi. Buat teman-teman ini penting sekali. Saya akan mengajarkan breathing exercise dan visualisasi. Prinsipnya hanya bernafas ya. Jadi mungkin bisa saya mulai, Tinus? Boleh, silakan ya. Silakan. Sekitar 5 menit aja. Jadi teman-teman, saya tidak bisa melihat bagaimana posisi teman-teman, tapi buat teman-teman yang duduk dalam posisi duduk di kursi nggak apa-apa. Silakan letakkan kedua telapak kakinya menyentuh lantai, ya, menyentuh lantai. Kalau teman-teman duduk di lantai, silakan bersila di atas bantal. Ya, bersila seperti biasa dan rileks ya. Dan kemudian bila memakai kacamata mohon dilepas ataupun jam tangan yang berbau metal karena akan mempengaruhi energi di dalam tubuh ya. Nah, posisi tubuhnya tegak Tinus. Jadi punggung tulang belakang ini berdiri tegap. Jadi jangan membungkuk tapi tetap tegak dan dagunya diangkat sedikit ke atas karena kalau kita memejamkan mata nanti lama-lama itu akan turun ya. Jadi kita nanti akan pejamkan mata dan teman-teman hanya ikutin petunjuk saya dengan badan rileks dan semuanya rileks ya. Dan saya akan memainkan musik. Jadi jangan ada resistensi, biarkan semuanya mengalir dengan tenang pada siang hari ini. Nanti setelah ini kita bisa praktekkan setiap hari dalam hidup kita ya. Saya akan memainkan musik, saya akan share screen dengan musik. Silakan teman-teman, posisi duduk yang santai. Oke. Baik. Pejamkan mata dan nikmatilah musik ini. Dan ikutilah petunjuk saya untuk memulai menenangkan diri kita pada siang hari ini. Silakan tarik nafas, ditahan sebentar, dan hembuskan. Ditarik nafas kembali teman-teman, Bapak dan Ibu. Ditahan, dan hembuskan kembali. Satu kali lagi. Tarik nafas, ditahan kali ini lebih panjang, dan hembuskan kembali. Dan rasakan momen saat ini, tubuh kita menjadi lebih rileks. Rasakan nafasmu yang masuk satu persatu. Dan nikmati oksigen yang masuk ke dalam tubuhmu. Lepaskan semua pikiran yang mengkhawatirkan dirimu saat apapun itu. Pekerjaan, hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan diri. Ketidakpastian, mungkin engkau punya konflik dengan teman-teman kerja atau di rumah, apapun itu. Lepaskanlah sejenak dan biarkanlah dirimu menikmati nafasmu dan kembali menyatu dengan nafasmu. Saat menarik nafas, bayangkan energi baru dan positif masuk ke dalam tubuh. Dan saat engkau menghembuskan, biarkan semua toksin dan energi negatif, emosi negatif keluar dari tubuhmu. Tarik nafas kembali, tetap pejamkan mata.
dan rilekskan semua bagian tubuhmu. Dengarkan musik selanjutnya. Tetap pejamkan mata Bapak dan Ibu. Tarik nafas itu dan rasakan oksigen baru yang masuk ke dalam tubuhmu. Energi baru yang segar dengan kekuatan yang luar biasa masuk ke dalam tubuhmu. Dan dengarlah bunyi burung-burung berkicau. Berkicau dengan bahagia. Dengarkan itu. Tidak ada yang dia khawatirkan. Karena burung-burung ini percaya bahwa dia selalu dijaga oleh kuasa yang lebih besar dari dirinya. Tarik nafas kembali dan rasakan kesehangatan, kedamaian dalam dirimu. Dan saat engkau mengeluarkan nafas, lepaskan semua kekhawatiran, semua amarah, semua problem-problem dari dirimu. Lepaskan melalui nafasmu. Tarik nafas kembali. Dan rasakan sekarang tubuhmu menjadi lebih ringan, lebih nyaman, lebih damai. Tarik nafas kembali dengan lembut. Percayakan semuanya kepada kekuatan yang lebih besar. Tidak semuanya bisa engkau kontrol. Tidak semuanya bisa engkau atur hidup ini. Banyak hal-hal di luar yang tidak bisa engkau jaga, engkau bisa kontrol. Berbesarlah hati untuk melepaskan semuanya ini. Membiarkan itu terjadi dan percaya bahwa hal-hal ini akan terselesaikan dengan baik untuk dirimu, untuk perusahaan, untuk karyawan, untuk konsumen, dan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang luar biasa. Terima kasih untuk hidup yang luar biasa. Tarik nafas kembali teman-teman. Ditahan dan dihembuskan. Tarik nafas perlahan. Ditahan sejenak dan hembuskan. Satu kali lagi, tarik nafas, ditahan, dan hembuskan dengan lembut. Bila teman-teman sudah siap, boleh membuka mata kembali. Dan ya, sambutlah siang ini dengan senyuman, dengan sikap yang positif, dengan energi yang positif. Wow, oke. Terima kasih, Tinus. Terima kasih, Bu Helena. Ya, 5 menit tadi kita mencoba melupakan yang lain dan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Ya, karena memang mungkin buat kehidupan sekarang media sosial sangat mempengaruhi kehidupan kita sekali nih, Bu Helena. Nah, mungkin Bu Helena bisa memberikan tips and tricks ini untuk para marketers bagaimana kita dalam menyikapi sosial media ini, Bu Helena. Karena seringkali kita mendapatkan informasi sangat begitu cepat di dunia ini sekarang ini. Bangun tidur malah yang dilihat adalah IG story-nya teman. Mereka lagi ngapain, update statusnya apa gitu, Bu. Itu seperti apa, Bu, untuk menyikapinya, Bu Helena? Ya, menyikapinya saya menyarankan teman-teman begitu bangun tidur ya, jangan melihat handphone dulu. Lakukan rutinitas kita, misalnya mau bersolat, mau berdoa dulu, silakan, itu dulu gitu ya. Karena itu prioritas penting sekali. Dan kemudian kita meditasi mungkin dengan 5 menit saja. Kembali ke nafas kita yang tadi, lupakan semua pikiran, dan kembali memasukkan energi positif ke dalam tubuh kita. Dan itu suatu persiapan yang luar biasa untuk 1 hari.
5 menit, 10 menit itu penting sekali ya. Oke, Jadi hanya itu sekitar 5 menit, 10 menit aja ini, ya, Bu, ya? cukup Cukup banget. ya? Heeh, Oke. heeh. Dan itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita bisa lakukan mau yoga, mau olahraga dulu sebelum ke kantor. Mhm, Nah, mhm, dengan sosial media, saya menyarankan mhm, teman-teman tidak perlu mengecek. Mungkin diatur waktu-waktu khusus untuk mengecek sosial media. mhm. Karena kita harus kembali ke dunia pekerjaan saat ini, dunia marketer ini punya tanggung jawab yang luar biasa Betul, terhadap perusahaan. target terus berjalan, Target Bu. kan Tinus berjalan, Tinus juga langsung kan gitu kan ya. Jadi kita fokus apa yang ingin kita capai dengan menggunakan energi yang tadi kita bangun. Tetapi kalau di tengah hari misalnya terjadi wah ada sesuatu yang mengagetkan atau mungkin targetnya tidak achieve, ada yang harus kita membuat policy lain, kebijakan baru atau campaign baru, itu Mhm. jangan membuat kita panik. Tetapi kalau kita merasa panik, kita kembali lagi ke nafas. Nah, sebuah tips tool yang luar biasa dengan pernafasan. Cukup teman-teman misalnya lagi bekerja di komputer ya, berhenti sejenak, mungkin ya tutup mata atau tidak tutup mata pun bisa dan langsung kembali nafas. Tarik nafas yang panjang, ditahan dan dihembuskan. Dan buat nafas ini semakin pelan. Slowing down semakin pelan. 5 kali nafas aja cukup, baru kembali ke laptop, baru kembali pekerjaan. Itu tipsnya. Tipsnya. Bu, ini ada pertanyaan dari Musa. Ibu yang dimaksud dengan hidup pasca pandemi berubah ini seperti apa? Terima kasih. Iya, jadi pandemi ini merubah seluruh tatanan struktur seluruh dunia. Ya, sistem politik, sistem ekonomi, sistem bisnis, semua akan berubah. Sistem marketing, semua konsep-konsep marketing akan mungkin harus berubah. Bahkan hidup kita sendiri pun harus berubah. Bila teman-teman resisten, tidak ingin melakukan perubahan, teman-teman akan masuk ke dalam menurut saya suatu situasi yang justru akan membahayakan secara kesehatan, secara pekerjaan, secara fisik, mental, dan ini. Jadi kita harus agile seperti yang tadi saya bicara mengenai pohon kelapa yang tinggi, harus fleksibel. Kalau kita harus belok kiri, belok kanan sedikit, kita harus fleksibel. Enggak perlu kekeh dengan misalnya prinsip-prinsip masa lalu. Aku nggak bisa berubah, ini nggak bisa gitu. Jangan kekeh. Dan terbukalah kita terhadap apapun opportunity yang akan datang. Ya, jadi jangan diresistensi, tetapi kita ikut dalam perubahan ini. Harus berubah menjadi lebih baik. Begitu Tinus, begitu Pak Musa. Nanti akan kita alami. Karena kejadian ini tidak akan berhenti dalam 6 bulan Pak Musa. Akan berlangsung 2 tahun, mungkin 5 tahun ke depan semua akan berubah. Ya. Begitu Bu ya. Nah, Bu Helena, ini kalau misalnya berbicara mengenai stay positive, kemudian guard your mind, berarti kan mindnya kita harus kita jagain ini Bu. Cara menjagainya ini salah satunya adalah dengan tadi itu Bu ya, pagi. Sebenarnya gini Bu, kalau pertanyaan simpel buat para marketers yang mungkin masih baru, Bu Helena. Sebaiknya selain pagi hari, kapan lagi Bu waktu yang paling pas untuk bermeditasi, Bu Helena? Jadi waktu yang pas itu adalah pagi dan malam ya. Pagi itu waktu matahari terbit sebentarnya, dan sore pada waktu matahari terbenam. Tetapi karena kita kerja susah di matahari terbenam, jadi malam saja sebelum tidur. Jadi kita kembali ke nafas dan terima kasih, bersyukur apa yang telah terjadi dalam hari ini, bahwa kita masih mendapatkan kesehatan, masih punya pekerjaan. Banyak sekali teman-teman di luar sudah mungkin tidak mempunyai pekerjaan, jadi kita syukuri hidup kita sehari-hari. Dan begitu juga kalau di tengah hari, silakan gitu, kalau misalnya merasa tidak enak ya, anxiety attack, atau ada rasa kecemasan, ketakutan yang membuat nafas kita menjadi pendek, itu silahkan teman-teman lakukan pernapasan dan meditasi ini. Jadi itu tipsnya untuk lebih tetap positif. Menenangkan diri Bu ya. Iya, menenangkan diri kembali. Menenangkan diri kembali. Nah, Bu Helena, during this pandemi ini luar biasa sekali impact-nya, dan nanti mungkin tidak dalam waktu pendek, mungkin bisa dirasa dalam waktu 2 atau 3 bulan ini begitu akan mempengaruhi bisnis, kemudian mempengaruhi diri kita. Tadi Bu Helena juga memberikan tips kita harus seperti pohon kelapa yang harus
kokoh tapi fleksibel begitu, Iya. Bu Helena ya. Nah, Bu Helena seringkali gini Bu, kita melakukan hal seperti itu, tapi seringkali mungkin nih, terutama di dunia kantor nih Bu Helena, di dunia teman-teman bisnis, ketemu mungkin selain klien atau teman kerjanya kita yang sering sekali memberikan auranya negatif gitu Bu Helena. What we should do Bu kalau hal seperti itu Bu? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang marketer? Oke. Itu banyak sekali, mengerti banget Tinus, di dunia marketer itu drama-dramanya banyak. Nah, itu dia. Ya, drama di kantor, drama dengan agensi, drama dengan distributor, dengan yang lain-lainnya dan segala macam gitu. Hidup kita itu pendek. Jadi hidup kita itu singkat. Jadi menurut saya, mari kita isi waktu momen-momen itu dengan hal-hal yang positif. Kalau drama itu memang tidak perlulah dilanjutkan. Jangan diteruskan, bisik-bisik sini disambung lagi bisik-bisik sana. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Jadi kalau misalnya ada persoalan, ini banyak sekali terjadi di perusahaan sih Tinus ya. Bahwa kita ada masalah, kita tidak langsung membicarakan kepada orang yang kita punya masalah. Misalnya saya punya masalah dengan Tinus nih. Bu, satu lagi mohon maaf Bu, saya potong Bu. Terutama ini kita yang di Asia atau budaya Timur, ada kalau terutama lagi orang Jawa Bu, ada budaya ewuh gitu Bu. Sungkanan gitu. Itu seperti apa Bu Helena? Iya, sungkan dan kita nggak mau bikin konflik dengan teman kerja kita, tetapi akibatnya itu justru akan menohok di belakang. Jadi lebih senangnya gini ya, nggak menjadikan masalah, tetapi nanti sakit hati malah menohok ke belakang. Itu yang sering kita lihat gitu. Ini adalah jelas tidak positif buat diri kita sendiri maupun perusahaan. Bila ada masalah, latihlah kita mengekspresikan diri. The problem is kita nggak bisa mengekspresikan diri, Tinus. Kita nggak bisa bagaimana mengungkapkan hati kita dengan positif. Setiap kata-kata yang kita ungkapkan itu menciptakan realitas dalam hidup kita. Ya, dan itu banyak sekali karena kita selama masa kecil orang tua tidak mengajarkan kita berekspresi. Mereka mengatakan kamu harus diam, jadi anak diam itu anak baik ya. Nah, sekarang kita harus belajar. Saat ini kita harus belajar. Dunia kita umur 30, 20, 40 tetap harus belajar. Belajar mengekspresikan diri dengan baik. Tinus, tadi saya ada masalah. Pengertian saya yang Tinus katakan tadi seperti ini. Tapi menurut saya itu nggak betul karena proses yang sebenarnya harus gini-gini. Menurut Tinus ini gimana ya? Saya itu bingung bagaimana